Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Buka usaha dengan LOA atau buka usaha dengan LOA. Nah, ini saya pengen bercerita ya, sebenarnya bagaimana sih cara kita melakukan afirmasi biar itu semua bisa selaras dan hasilnya sesuai yang kita harapkan. Ada nih dua kisah ya, yang satu selaras, yang satunya enggak. Dan di sini akan saya kasih ilustrasinya, tapi ini ditonton sampai habis. Jadi jangan skip-skip, karena kalau kita skip-skip nanti ilmunya nggak masuk. Kenapa yang satu bisa dapat, yang satunya malah melenceng? Mana yang salah? Mana yang benar? Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya benar, karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Tapi ada syaratnya, yaitu selaras. Dan di sini saya mulai ya. Ini kisah nyata dari dua teman saya yang sebelumnya memang nggak mengenal yang namanya law of attraction. Mereka nggak sengaja menerapkan law of attraction. Bagi teman-teman yang nggak percaya dengan law of attraction, sebenarnya sudah menerapkan juga. Cuman nggak mau mengakui saja bahwa law of attraction itu bekerja. Ini saya pengen sampaikan dulu, orang yang melakukan law of attraction secara nggak disadari, tapi dirinya justru nggak selaras apa yang dia inginkan dan apa yang dihasilkan. Tetap berbeda hasilnya, dan ini nggak sesuai dengan harapan yang sudah digambarkan, harapan yang diinginkan maksudnya. Yang pertama ini ada teman saya ya, yang tadinya itu dia sedang mengantarkan keluarganya nih, entah mau kemana ya, keluar kota yang jelas. Nah, di situ dia saat isi bahan bakar di SPBU ya, saat keluar mobil dia melihat sekitar SPBU tersebut. Dalam dirinya dia bilang, wah enak ya kerja di Pertamina. Setelah itu apa? Setahun kemudian dia mengalami hal, ya benar dia kerja di Pertamina, tapi sebagai apa? Ini berbeda dengan apa yang dia inginkan. Dia tadinya menginginkan bahwa dia kerja di perusahaannya, di kantornya. Maaf ya, tapi sebelumnya ini bukan merendahkan sebuah profesi ya, tapi ini hanya menggambarkan bagaimana pola pikiran kita ini bekerja, pola LOA ini bekerja. Nah, si teman saya ini, dia pengen kerja di Pertamina. Dan benar, dia sebagai karyawan yang kerjanya adalah mengisi bahan bakar untuk kendaraan, bukan di kantornya. Kenapa? Karena saat dia berucap, terus pikirannya itu menggambarkan, melakukan visual enaknya kerja di Pertamina, tapi apa yang digambarkan adalah sebuah SPBU. Terus yang dirasakan, karena kondisi dia saat itu sedang berada di SPBU, maka vibrasinya mengirimkan request itu bahwa dia kerja di SPBU. Salah nggak? Ya enggak. Karena apa? Dia nggak selaras. Apa yang dia inginkan itu di mana posisinya, terus dia melakukannya, gambarannya adalah saat dia berada di mana. Itu sebenarnya waktu kecil juga sudah didoktrin oleh orang tuanya bahwa kerja itu harus berseragam, kerja itu harus keluar dari rumah, dan hasilnya sama. Ini sudah tergambarkan dari kecil, terus pas boomnya ya waktu itu, waktu dia sedang berada di SPBU. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas salah seorang teman saya juga. Dia seorang pengusaha spare part sepeda motor. Tadinya dia nggak ada kepikiran untuk buka usaha sebuah toko spare part. Terus dia juga nggak ada background otomotif. Dari situ dia nggak ada gambaran sama sekali tentang buka usaha toko spare part. Tapi sewaktu dia main ke relasinya di kantornya, dia melihat karena temannya ini adalah supplier atau distributor spare part. Dan dari situlah dia melihat, wah ini usaha spare part keren banget nih, karena orang banyak punya kendaraan waktu itu ya. Dan ini dia gambarkan. Terus dia rasakan juga betapa enaknya kalau dia buka usaha spare part. Terus dalam dirinya juga berkata, enak banget nih buka usaha spare part, pasti banyak yang membutuhkan. Dan akhirnya dia punya yang namanya toko spare part. Dan tahu nggak, karena afirmasinya selaras, semesta mengabulkan, semesta merespon. Dia menyesuaikan dirinya untuk dia punya usaha toko spare part. Dan hebatnya lagi, ini dimulai tanpa modal. Tanpa modalnya bagaimana? Dia bekerja sama dengan relasinya tersebut, barter. Jadi si relasinya ini pengen untuk diperbaiki pembukuan dalam perusahaannya. Dia lakukan itu dengan imbalan apa? Dia ngasih suplai si rekannya ini itu berupa produk-produk spare part sepeda motor yang dia miliki ya dari perusahaannya. Dia suplai, ibarat dikasih modal awal, dan itu pun juga nggak mengeluarkan uang untuk belanja spare partnya itu, tapi barter.
karena dia punya skill, terus dia bisa membantu untuk memperbaiki pembukuan dalam perusahaan rekannya. Nah, teman saya ini akhirnya buka usaha toko spare part di kota Tulungagung, Jawa Timur. Dan hebatnya lagi, dia belum mengenal law of attraction loh ya. Dia juga membuat nama tokonya itu luar biasa banget. Karena apa? Brandnya ini ada afirmasinya, padahal dia belum mengenal nih namanya law of attraction. Dan tokonya namanya apa? Sukses Abadi Motor. Keren kan? Udah sukses abadi pula. Nah, dari situ hati-hati kita bikin merek, kita bikin nama toko, kita bikin tagline. Itu hati-hati. Karena apa? Itu sebuah request juga. Dan kalau nggak percaya, nih, ini foto toko spare part motornya. Dan di situ ada bengkelnya, padahal nggak punya basic yang namanya otomotif. Dan itu sampai sekarang masih ada. Udah 10 tahun lebih. Bayangin tuh, makin rame. Sampai kadang ada orang tuh tanya, pakai dukun di mana? Pakai penglarisnya apa? Padahal nggak pakai apa-apa. Karena dari sini kita memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa. Terus belum lagi dari penjualannya tersebut, teman saya ini selalu mendapatkan bonus-bonus yang jalan-jalan ke luar negeri lah, entah berupa barang lah, entah berupa reward-reward yang lain lah. Banyak banget yang dia dapatkan. Bayangin tuh, kalau mau jalan-jalan ke luar negeri udah butuh biaya berapa, ya kan? Nah, ini dapat free dan dia tiap tahun dapat. Teman-teman perlu tahu, omset usaha teman saya ini setiap bulannya ya, itu mencapai 300 juta, kadang lebih. 300 juta ini minimalnya. Dan itu sangat luar biasa banget. Dimulai dari apa? Dari law of attraction yang dia tidak menyadarinya. Dianya ngomong, enak banget nih punya toko spare part. Terus dalam pikirannya melakukan visual. Ya, visualnya apa? Ya, dia memiliki tokonya. Dalam visualnya dia melakukan apa? Dia merasa sudah memiliki tokonya, bahwa usaha tersebut tuh enak banget dan itu bagus prospeknya. Terus dalam perasaannya, dia juga dengan gembira, dia sudah memilikinya. Jadi, kita harus melakukan sesuatu dengan yang namanya holistik, selaras. Jadi, kita harus melakukan segala sesuatunya itu secara holistik ya, antara ucapan kita, pikiran kita, dan perasaan kita. Itu harus selaras, harus holistik. Jadi kalau kita sudah melakukan itu, ya kita tinggal nunggu waktunya aja. Siap-siap, kita akan mendapatkannya. Oke? Sukses berlimpahan.